Penjelasan ini bertujuan untuk kamu yang lagi cari moped sesuai dengan kebutuhan kamu nih. Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com. Di pembahasan kali ini, kami mau memberikan pertanyaan-pertanyaan apa aja sih yang biasanya ditanyakan sebelum membeli sepeda listrik atau moped? Yuk, tanpa basa-basi kita langsung aja ke pertanyaannya. Pertanyaannya, apakah mengendarai sepeda listrik atau moped memerlukan SIM? Jawabannya, berbeda dengan motor listrik yang memang penggunaannya seperti motor konvensional yang mewajibkan penggunaan SIM C, saat ini tidak ada ketentuan moped harus memiliki SIM ya Sobat SS. Namun dipastikan memakai perlengkapan moped untuk keamanan di jalan seperti helm dan sarung tangan. Pertanyaannya, apakah moped aman jika terkena hujan? Jawabannya, aman ya, asalkan curah hujan tidak terlalu deras dan tidak melewati genangan air yang melebihi batas motor atau dinamo pada roda. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa sepeda listrik bisa dikayuh? Jawabannya, bisa dong. Sebagai solusi jika baterai habis di jalan, kamu bisa mengayuh sepeda listrik kamu ya. Di beberapa sepeda listrik atau moped yang ada di pasaran, sudah dilengkapi dengan fitur pedal assist. Fitur ini memberikan dorongan dari motor, sehingga dorongan pedal lebih ringan ya Sobat SS. Kita lanjut lagi ya. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencharge baterai? Jawabannya, untuk pengecasan dapat dilihat dari indikator chargernya. Jika lampu indikator sudah berubah, dapat langsung dicabut chargernya ya. Namun umumnya, pengecasan baterai sepeda listrik dilakukan antara 4 hingga 6 jam. Tapi setiap merek sepeda listrik tentu memiliki prosedur pengisian daya yang berbeda ya. Jadi coba ikuti aturan yang berlaku untuk merek sepeda listrik kamu ya Sobat SS. Pertanyaan berikutnya, bagian parts apa dari moped yang gampang rusak? Jawabannya, kalau dari parts kelistrikan, biasanya yang paling sering masuk ke servisan kita yaitu baterai mati, yang biasanya disebabkan karena moped lama tidak dipakai, namun tidak dicabut bagian aki atau bahkan overcharge. Selanjutnya yaitu controller dan dinamo atau motor yang biasa disebabkan karena terendam air pada saat menerjang banjir. Tapi kamu tidak perlu khawatir, selama mengikuti anjuran pemakaian dan perawatan moped, dapat mengurangi resiko tersebut ya. Dari pabrik juga memberikan cukup banyak garansi untuk antisipasi resiko tersebut. Proses klaim ke pabrik juga tidak sulit, kami akan bantu proses klaimnya ke pabrik jika ada kerusakan, dan kami juga akan bantu proses pergantian partsnya. After sales ketersediaan spare part sepeda listrik terjamin di Serba Sepeda ya Sobat SS. Nah, pertanyaan ini juga sering banget ditanya, yaitu bagaimana tips merawat baterai moped? Nah, jawabannya, tips merawat baterai moped adalah sebaiknya jangan melewati batas waktu pengecasan yang sudah ditentukan ya. Yang kedua, jangan memaksa penggunaan moped sampai baterainya habis total. Tips yang ketiga, jika indikator baterai sudah menunjukkan 1-2 bar pada indikator, maka wajib melakukan pengecasan kembali. Tips yang keempat atau yang terakhir, jangan meletakkan charger di atas baterai ya. Karena bisa menimbulkan hal-hal seperti komponen baterai di bawahnya menjadi koslet, hingga kemungkinan terbakar karena terkena hawa panas dari adaptor chargernya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika moped tidak akan digunakan dalam waktu yang lama? Apa saja yang harus diperhatikan? Jawabannya, jika moped akan disimpan atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, sekitar lebih dari sebulan, maka ikuti langkah-langkah berikut terlebih dahulu ya. Yang pertama, pengecasan baterai terlebih dahulu hingga full. Yang kedua, lepas sikring yang terhubung pada baterai atau lepas kabel pada rangkaian baterai. Pencopotan aki bertujuan supaya tidak ada arus listrik yang keluar dari aki ke motor. Pertanyaan berikutnya, jika pedal sepeda listrik dikayuh, apakah baterainya akan terisi? Jawabannya, untuk saat ini belum ada teknologi yang dapat mengisi baterai saat pedal dikayuh ya Sobat SS. Namun pada umumnya, sepeda listrik tidak dirancang untuk mengisi ulang baterai dengan mengayuh pedal ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah sepeda listrik bisa dipakai di jalan menanjak? Jawabannya, sepeda listrik yang ada di pasaran umumnya bisa dipakai untuk menanjak ya Sobat SS. Namun perlu diperhatikan juga untuk kondisi kemiringan jalan serta bobot pengguna dan bawaannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mencuci sepeda listrik? Disarankan menggunakan lap basah pada bagian bodinya ya.
Namun, kamu tetap bisa menggunakan sabun dan air untuk bagian bannya nih, Sobat SS. Nah, itu dia tadi beberapa pertanyaan yang sering banget ditanya ini, Sobat SS. Nah, terus fitur-fitur yang biasanya ada di sepeda listrik atau moped itu apa aja ya? Sekarang kita akan jelasin fitur-fitur umum yang terdapat pada moped ya, Sobat SS. Penjelasan ini bertujuan untuk kamu yang lagi cari moped sesuai dengan kebutuhan kamu nih. Yuk, kita langsung next aja ya, Sobat SS. Yang pertama yaitu jarak tempuh. Rata-rata sepeda listrik dapat menempuh jarak 20-60 km dengan sekali pengisian baterai. Jarak tempuh ini cukup ideal untuk digunakan dalam rutinitas sehari-hari yang menempuh jarak pendek hingga menengah. Contohnya seperti belanja ke pasar atau menjemput anak di sekolah ya. Yang kedua yaitu kecepatan maksimal. Biasanya sepeda listrik memiliki kecepatan maksimal mencapai 25 km per jam untuk mode 1. Kecepatan ini memadai untuk penggunaan di area perkotaan ya. Yang ketiga yaitu One Button Start. Fitur ini memudahkan pengguna dalam menyalakan atau mematikan sepeda. Hanya dengan satu tombol, kamu dapat dengan mudah menghidupkan atau mematikan sepeda listrik ya. Yang keempat yaitu boncengan belakang. Biasanya sepeda listrik dilengkapi dengan boncengan belakang yang dilengkapi dengan bantalan, sehingga memudahkan kamu membawa penumpang atau barang dengan nyaman. Yang kelima yaitu standar belakang. Standar belakang memudahkan kamu dalam memarkir sepeda dengan stabil nih. Kemudian yang keenam yaitu beban maksimal. Sepeda listrik direkomendasikan untuk beban maksimal hingga 120 kg. Dengan batasan ini, kamu dapat membawa barang atau penumpang dengan aman ya. Selanjutnya yaitu lampu LED. Biasanya sepeda listrik difasilitasi dengan lampu LED meliputi headlamp depan, lampu sein, dan lampu rem. Lampu ini memastikan visibilitas yang baik saat kamu mengendarai sepeda pada malam hari ya. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu pedal assist. Nah, fitur ini memungkinkan kamu untuk dapat bantuan dorongan dari motor listrik saat kamu mengayuh pedal. Nah, dengan pedal assist, kamu dapat menghemat energi dan tetap merasakan esensi bersepeda nih, Sobat SS. Nah, gimana nih Sobat SS? Dari penjelasan yang kami berikan ini, apakah kamu memiliki pertanyaan lain? Boleh banget kita diskusi di kolom komentar ya. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai sepeda listrik. Bagi Sobat SS yang punya rencana untuk membeli sepeda listrik, bisa langsung datang ke toko serba sepeda terdekat atau order melalui website kita di serbaspeda.com ya. Pastinya lebih hemat karena ongkir pasti Rp0 sejabodetabek, garansi jasa servis selamanya, hingga jaminan after sales yang baik dari Serba Sepeda.